Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkatnya lah kita masih dapat melakukan aktivitas ke masing-masing kita walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi kita yang ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan salawatnya yang berbunyi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, maksud dari saya ingin berbicara seperti ini yaitu ada maksud dan tujuannya. Tujuannya ini untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah hukum perkawinan Islam, dan bisa kami akan menampilkan suatu PowerPoint yang berisikan tentang materi kami yang telah kami diskusikan. Materi kami yang akan kami bahas itu tentang peminangan, dan adapun poin-poin dalam peminangan tersebut ada 4 poin. Yang pertama yaitu definisi dan syarat peminangan. Yang kedua, melihat atau ta'aruf dalam peminangan. Yang ketiga, pemberian saat pinangan. Dan yang keempat, akibat hukum peminangan. Nah, nanti akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok saya. Sekian dan itu saja pembukaan dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan untuk sekalian semua. Baik, kawan-kawan semuanya, di sini pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu materi yang berjudul peminangan. Dari judul yang saya sebutkan tadi, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi dan syarat peminangan. Yang kedua yaitu melihat dan ta'aruf dalam peminangan. Yang ketiga, pemberian saat peminangan. Dan yang keempat yaitu akibat hukum peminangan. Jadi ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum kita memasuki materi kita atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya saya akan memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri yang bernama Diki Marseli. Yang kedua, Dewi Ulfadila. Yang ketiga, Fitra Firmansyah. Yang keempat, Yodi Saputra. Yang kelima, Sayuki Mahendra. Nah, itu saja perkenalan dari kelompok saya. Lanjut, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu materi tentang definisi dan syarat-syarat peminangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Firmansyah. Saya berasal dari kelompok 1. Saya akan membahas tentang definisi peminangan dan juga syarat-syarat peminangan. Yang pertama, pengertian. Peminangan merupakan suatu langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita. Islam mensyariatkannya agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakukan khitbah atau pinangan, akan mengenal 4 kriteria calon istrinya, seperti yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkahul mar'atu mi'arba'i limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fazfar bidzatid din taribat yadak. Muttafaq alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, wanita dikawinkan karena 4 hal: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu. Dan adapun dalam pasal 1 bab 1 kompilasi hukum Islam huruf A memberikan pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan
antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang baik atau ma'ruf. Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya. Mengenai syarat dari peminangan, tidak dapat dipisahkan dari pembicaraan tentang halangan. Oleh karena itu, di sini dibicarakan dalam satu sub pokok pembahasan, agar diperoleh gambaran yang jelas tentang peminangan atau khitbah yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Dalam pasal 12 kompilasi hukum Islam menjelaskan pada ayat 2, 3, dan 4, yang poin A, wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'i haram dan dilarang untuk dipinang. Yang ke B, dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain. Yang C, putus pinangan dari pihak lain. Dari kutipan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa syarat peminangan terletak pada wanita. Yang pertama, wanita yang dipinang tidak istri seseorang. Yang B, wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain. Yang selanjutnya, wanita yang dipinang tidak dalam masa iddah raj'i. Yang selanjutnya, wanita dalam masa iddah wafat tetapi hanya boleh dipinang dengan sindiran. Yang selanjutnya, wanita dalam masa iddah ba'in sugro oleh bekas suaminya. Selanjutnya, wanita dalam masa iddah ba'in kubro boleh dipinang bekas suaminya setelah kawin dengan laki lain dan didukhul dan diceraikan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yodi Saputra yang berasal dari kelompok 1. Saya akan membahas poin B, yaitu tentang melihat dan ta'aruf dengan pinangan. Ada pepatah Minang mengatakan, tak tahu maka tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana mungkin kita bisa mengasihi seseorang yang tidak kita kenal? Oleh karena itu, melihat dan mengenali calon sangatlah penting. Artinya bagi kehidupan pernikahan. Pernikahan itu bukanlah suatu tujuan untuk jangka waktu tertentu saja, tetapi penuh dengan ketentraman dan kebahagiaan abadi selama hidup. Oleh sebab itu, bagi teman-teman yang melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, artinya melangkah ke jenjang yang lebih serius, alangkah baiknya mengenali calon pendamping hidup secara komprehensif, baik itu pekerjaannya, pendidikannya, nasabnya, dan yang paling penting adalah baik akhlaknya dan agamanya. Semua ini dilakukan untuk bahan pertimbangan bagi yang bersangkutan sebelum memutuskan untuk hidup bersama. Untuk keperluan itu, agama Islam memberikan kesempatan melihat dan mengenali calon. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Sahih Muslim, ketika Nabi SAW bersama para sahabat, kemudian datang seorang laki-laki yang mengkabarkan dia akan menikah dengan seorang wanita Ansar. Kemudian Nabi SAW menyarankan, sudahkah engkau melihat wanita itu? Pemuda itu menjawab, belum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan, unzur ilaiha, lihatlah wanita itu, fa innahu ahra ayyudima bainakuma, maka sesungguhnya melihat wanita akan lebih menjamin kelanggengan kalian berdua. Dalam hadis ini tidak dijelaskan bagian mana saja yang boleh dilihat. Di sini para ulama berbeda pendapat. Menurut mazhab Hambali, dibolehkannya melihat anggota badan seperti kedua tangan, kedua siku, kedua tumit, dan kedua betis. Sedangkan menurut jumhur ulama, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja.
karena menurut mereka dianggap telah mewakili seluruh anggota badan, seperti wajah telah mewakili kecantikan dari wanita tersebut, dan tangan telah mewakili kelembutan dan kesuburan wanita itu. Mungkin barangkali hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terlebih-lebih kepada saya yang menyampaikan. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang poin C-nya, yaitu pemberian saat peminangan. Terkait dalam peminangan ini, dalam masyarakat terdapat kebiasaannya pada waktu ucapan dalam tunangan. Calon mempelai laki-laki ini akan memberikan sesuatu pemberian seperti perhiasan atau cendera hati lainnya sebagai kesungguhan niatnya untuk melanjutkannya ke jenjang perkawinan. Nah, di sini pemberian ini berbeda dengan mahar. Namun kalau dalam pelaksanaannya hampir sama, cuman tujuannya saja yang berbeda. Atau istilahnya yang berbeda. Pemberian ini diistilahkan termasuk kategori dalam bentuk hadiah atau hibah. Sedangkan mahar ini pemberian yang diucapkan dalam akad nikah. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah berbeda dengan pemberian dalam bentuk berbentuk mahar. Apabila peminangan tersebut berkelanjutan ke jenjang perkawinan, memang tidak menimbulkan masalah. Tetapi jika tidak sampai ke jenjang perkawinan, itu sangat diperlukan penjelasan terhadap status pemberian itu. Apabila pemberian tersebut sebagai hadiah atau hibah, jika peminangan tersebut tidak dilanjutkan dalam perkawinan, maka si pemberi tersebut tidak dapat lagi untuk meminta kembalinya terhadap pemberian yang telah dia berikan kepada wanita tersebut. Apabila timbul masalahnya nanti, maka musyawarahlah untuk mencapai perdamaian adalah alternatif yang harus ditempuh. Itu saja pembahasan dari saya. Jadi intinya yaitu pemberian saat peminangan ini ketika seorang calon suami akan memberikan sesuatu terhadap calon wanitanya dengan maksud untuk melakukan untuk serius ke depannya dalam melakukan pernikahan, sehingga tidak ada main-mainnya lagi atau tidak ada yang berpikir-pikir lagi gitu. Jadi pemberian tersebut merupakan bukti seorang calon suami tersebut ingin serius sama seorang calon wanita tersebut. Itu saja kesimpulan dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Rila dari perwakilan pertama, materi tentang akibat hukum peminangan. Pada prinsipnya, apabila peminangan telah dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang wanita, belum menimbulkan akibat hukum. Kompilasi hukum Islam menegaskan, yang pertama, pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangannya. Yang kedua, kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat atau di mana daerah mereka tinggal, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama yang lainnya. Namun, apabila dikaitkan dengan hak meminang orang lain, maka peminangan meskipun lebih bernuansa untuk kepentingan sopan santun yang dilakukan pada seorang wanita, menutup hak peminangan orang lain, sehingga pihak peminang pertama belum memutuskan hubungannya.
atau ada indikasi lain yang menunjukkan pemutusan hubungannya. Dari penjelasan di atas, dari penjelasan ini dapat kita ketahui bahwa peminangan tidak mempunyai akibat hukum. Tetapi ketika peminangan dilakukan, maka timbul konsekuensi dari peminangan tersebut, yaitu yang pertama, meskipun peminangan tidak berakibat hukum, tetapi seorang wanita yang telah dipinang oleh laki-laki dan beliau menerimanya, maka dilarang dipinang oleh laki-laki lain, karena pinangan yang pertama sudah menutup hak hibah dari orang lain, kecuali jika diizinkan oleh laki-laki pertama yang telah meminangnya. Bahkan jumhur ulama mengharamkan meminang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain. Setelah terjadi peminangan, maka laki-laki yang meminang tersebut boleh melihat muka dan tangan perempuan yang dipinangnya, serta saling mengenali antara pihak laki-laki maupun perempuan. Dalam istilah bahasa Arabnya disebut nadar dan atau disebut juga dengan ta'aruf. Pernikahan dalam Islam ini didasarkan pada kerelaan serta persetujuan dari kedua belah pihak. Dari sinilah masing-masing pihak untuk melakukan nadar dan ta'aruf, sehingga setelah menikah terhindar dari kemungkinan terjadinya kekecewaan dan saling salah paham. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah poin-poin yang telah dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok saya. Saya sebagai ketua tim dari anggota kelompok 1 mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf juga atas kesalahan dalam penyebutan kata maupun perbuatan dari kami melakukan video tersebut. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.